Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linta Marin Sprihanta dari Offering PAI E29. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jihad, radikalisme, agama, dan muslim moderat yang disusun guna memenuhi tugas pelengkap ujian tengah semester PAI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Ramadan. Apa itu jihad? Arti jihad itu sendiri bukanlah perang. Apapun dan dimanapun yang dilakukan muslim untuk mendapatkan kekuasaan, ketenaran, harta, dan kekayaan. Jihad adalah abstrak noun atau masdar dalam bahasa Arab yang asal katanya jahada, yang berarti berjuang dan berusaha keras. Jihad dalam konteks keislaman adalah melawan kecenderungan jahat dalam diri sendiri, seperti malas dan dengki. Berikutnya, apa itu radikalisme? Berbeda dengan jihad, radikalisme ialah opini ataupun pandangan yang menghendaki transformasi dan perbaikan tatanan sosial dan politik dengan cara kekejaman. Secara bahasa, radikalisme bersumber dari bahasa Latin, yakni kata radix yang artinya benih atau inti. Inti radikalisme ialah perilaku jiwa dalam membawa perbaikan. Ketentuan perbaikan ras yang meyakini ideologi radikalisme ialah perbaikan radikal yang renggang berselisih dengan tatanan yang sedang terjadi. Berikutnya, landasan dan macam-macam jihad. Yang pertama, landasan jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Dalam Al-Quran, landasan tersebut antara lain terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 6, Quran Surah Al-Ankabut ayat 8, Quran Surah Al-Hajj ayat 78, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Yang kedua, macam-macam jihad. Jika ditinjau dari macamnya, jihad dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, jihad universal. Jihad universal dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 110 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, jihad kontekstual. Menurut Al-Raghib dalam Al-Banna 2006, ada 3 macam. Berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Berikutnya, latar belakang radikalisme umat beragama. Yang pertama, yang bersifat umum. Bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan ekstrim, dan radikal. Yang kedua, bersifat khusus, yang meliputi, pertama, pengertian seseorang terhadap agama tidak tetap. Yang kedua, agama dilakukan sebagai pembenaran tanpa mengakui eksistensi agama lain. Yang ketiga, adanya penindasan dan ketidakadilan. Yang keempat, adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Yang berikutnya, bentuk dan dampak radikalisme. Pertama, bentuk radikalisme meliputi aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, dan perlawanan terhadap pemerintah, serta sebagainya. Yang kedua, dampak radikalisme. Radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal. Berikutnya, upaya menanggulangi radikalisme. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama adalah, yang pertama, perubahan pandangan negara barat terhadap muslim di dunia. Mengurangi dan menghapuskan kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial di tingkat regional maupun internasional. Yang ketiga, melakukan modernisasi kehidupan secara selektif dengan mengambil segala yang baik dan mengurangi keburukan. Yang keempat, menanamkan kesadaran dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama. Berikutnya, muslim moderat. Arti moderat sendiri adalah menghindari perilaku bersikap berlebih-lebihan atau ekstremis. Moderat merupakan pandangan atau sikap yang cenderung menggunakan jalan tengah. Muslim di Indonesia pada dasarnya moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam dengan cara damai melalui para pedagang Gujarat dan Arab. Meski demikian, tidak mengurangi kekentalan keislaman dibanding dengan umat Islam di agama lain. Orang Islam di Indonesia tetap mengamalkan akidah syariah dan akhlak secara murni. Umat Islam yang merupakan mayoritas dengan khazanah, tradisi dan budaya, banyak juga institusi sosial, budaya, politik, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan.
Syukron, jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.